Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM terakhir 1121. Saya perwakilan dari kelompok 6 dengan anggotanya yaitu Intan Dwi Arista dengan NIM terakhir 1128 dan Rizky Apriliawan dengan NIM terakhir 1132. Nah, di sini kelompok kami akan membahas mengenai pola perubahan perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian sayuran di era pandemi, studi kasus konsumen di Pasar Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Pada kondisi pandemi COVID-19 ini mengakibatkan adanya perubahan pada kegiatan perilaku konsumen. Pergeseran pola konsumen masyarakat pun berubah, maka terjadi perubahan pola konsumsi otomatis mempengaruhi daya beli masyarakat itu. Kelompok kami memutuskan untuk mengusung judul tentang pola perubahan perilaku konsumen di masa pandemi, yaitu studi kasus konsumen di Pasar Genteng, Banyuwangi. Dengan tujuan yaitu ingin mengetahui pola perilaku konsumen yang ada di Pasar Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Di dalam penelitian kami ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian sayuran di era pandemi di Pasar Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, bagaimana dampak perubahan perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian sayuran di era pandemi pada Pasar Genteng, Banyuwangi. Yaitu dengan tujuannya yang pertama untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian sayuran di era pandemi di Pasar Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Untuk tujuan dari rumusan masalah yang kedua yaitu untuk mengetahui dampak perubahan perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian di era pandemi di Pasar Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Di dalam tinjauan pustaka pada kelompok kami ada beberapa penelitian terdahulu, di mana perilaku konsumen terhadap pembelian sayuran di pasar tradisional menggunakan metode analisis kualitatif. Nah, karakter sosial ekonomi konsumen mempengaruhi keputusan pembelian. Mayoritas konsumen sayuran di pasar tradisional ini adalah kaum perempuan. Untuk landasan teori yang pertama ada teori konsumen, di mana konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Untuk yang kedua ada teori keputusan pembeli. Pembelian konsumen dapat diklasifikasikan menjadi tujuan pembeliannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sedangkan konsumen organisasional tujuannya untuk keperluan bisnis. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan, yang kedua ada pencarian informasi, yang ketiga ada evaluasi alternatif, dan yang terakhir ada keputusan pembelian. Nah, untuk metodologi penelitian dalam kelompok kami yang pertama ada metode penentuan lokasi. Penentuan lokasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode purposif atau dengan penentuan secara sengaja. Daerah penelitian dipilih secara sengaja yaitu di Pasar Genteng di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di daerah Genteng Wetan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan desain penelitian studi kasus. Metode penelitian deskriptif ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan secara detail mengenai pola perubahan perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian sayur pada Pasar Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Untuk yang ketiga ada metode penentuan informan. Pada penelitian ini dalam penentuan informan menggunakan teknik purposif, yaitu lebih tepatnya purposive sampling, yang berarti informan yang akan dimintai informasi dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang diharapkan dapat memberikan data yang maksimal. Berdasarkan kriteria kita ambil informan dari konsumen maupun penjual terhadap pengambilan keputusan pembelian sayur pada Pasar Genteng di Kabupaten Banyuwangi. Yang keempat, ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling penting di dalam penelitian ini, karena dengan adanya metode pengumpulan data merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk melengkapi data yang dibutuhkan sebagai bahan untuk menjawab semua pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.
Pada penelitian ini, wawancaranya dilakukan pada informan berdasarkan kriteria yang ada untuk dimintai keterangan informasi mengenai perubahan perilaku pola konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian sayuran di Pasar Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Yang kelima, ada metode analisis data, yaitu proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga lebih mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Ini yang pertama, ada penyajian data. Penyajian data ini sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang kedua, ada reduksi data. Reduksi data ini diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diambil mengenai perubahan pola perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian sayur pada Pasar Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Untuk selanjutnya, ada pengambilan keputusan atau verifikasi. Reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan akan didapatkan informasi mengenai pola perubahan perilaku konsumen di Pasar Genteng, Banyuwangi. Yang keenam, ada metode keabsahan data. Jadi maksudnya data yang telah dimiliki oleh peneliti akan menjadikan modal awal peneliti dalam memberikan informasi. Pengambilan keputusan dalam pembelian sayuran di Pasar Genteng ini dilihat dari perubahan pola perilaku konsumen pada Pasar Genteng, Kabupaten Banyuwangi tersebut. Yang ketujuh, ada terminologi yang dimana pengertian konsumen merupakan orang yang berinteraksi dengan perusahaan sebelum proses produksi selesai karena mereka adalah pengguna produk. Nah, yang kedua, ada perilaku konsumen yang merupakan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlihat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa termasuk di dalam proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang ketiga, ada perubahan perilaku konsumen yang ditimbulkan oleh adanya interaksi antar faktor lingkungan dan individu. Yang keempat, ada pengambilan keputusan yang merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia membeli suatu produk guna memenuhi suatu keinginan dan kebutuhan. Yang kelima, ada keputusan pembelian yang merupakan suatu keputusan konsumen sebagai pemilikan tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif mengenai proses, cara, perbuatan pembeli dan mempertimbangkan faktor lain tentang apa yang dibeli, waktu membeli, dan di mana membelinya, serta cara pembayarannya. Untuk yang keenam ini ada Peraturan Menteri Perdagangan nomor sekian, dijelaskan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, BUMN, dan badan usaha milik daerah lainnya. Yang selanjutnya, Pasar Genteng Kulon merupakan salah satu pasar besar yang ada di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Untuk sayuran sendiri merupakan sebutan umum bagi bahan pangan asal tumbuhan yang biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Inilah beberapa referensi yang kelompok kami gunakan dalam penelitian ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga informasi ini sedikit membantu pengetahuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.